Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkanlah saya Amanda Chairunisa, mahasiswa semester 1 Fakultas Dakwah, Program Studi Manajemen Dakwah Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta. Di video kali ini, pada kesempatan ini saya akan mengambil judul Turunnya Al-Quran. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ulumul Quran. Turunnya Al-Quran kepada Rasulullah SAW untuk membimbing manusia. Turunnya Al-Quran pertama kali pada malam Lailatul Qadar dan kedua kali secara bertahap. Adapun wahyu turun secara berangsur-angsur, tidak lain tujuannya untuk menguatkan atau meneguhkan hati Rasulullah SAW dan menghiburnya atas peristiwa atau kejadian yang terjadi sampai Allah menyempurnakan agama Islam. Turunnya Al-Quran sekaligus. Dalam firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan firman-Nya, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ayat yang tadi bertentangan, di mana Al-Quran turun kepada Rasulullah SAW selama 23 tahun. Dalam hal ini, ulama membagi ke beberapa mazhab. Di antaranya dua mazhab utama. Mazhab pertama, di mana Ibnu Abbas dan jumhur ulama mengatakan bahwa turunnya Al-Quran ke Baitul Izzah di langit dunia, kemudian turun kepada Rasulullah SAW secara bertahap selama 23 tahun. Pendapat ini didasarkan pada riwayat Sahih Ibnu Abbas. Riwayat yang pertama, Ibnu Abbas berkata bahwa turunnya Al-Quran sekaligus ke Baitul Izzah dan kemudian turun secara bertahap selama 20 tahun. Riwayat yang kedua, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Al-Quran itu dipisahkan dari Al-Dzikr, kemudian diletakkan di Baitul Izzah, kemudian Jibril menurunkannya kepada Rasulullah SAW. Riwayat yang ketiga diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Allah menurunkan Al-Quran sekaligus ke langit dunia, pusat turunnya Al-Quran, dan kemudian menurunkan kepada Rasul bagian demi sebagian. Mazhab kedua diriwayatkan dari Asy-Syabi bahwasannya yang dimaksud dengan ayat tersebut ialah di mana permulaan turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, di mana menjadi malam yang penuh berkah, malam yang diberkahi. Kemudian turun secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun dengan berbagai peristiwa yang mengiringinya. Di mana di mazhab ini bahwasannya Al-Quran hanya turun dengan satu cara, yaitu turun secara bertahap. Mazhab ketiga, Al-Quran diturunkan ke langit dunia pada 23 malam kemuliaan, di mana di setiap malam kemuliaan itu ada yang ditakdirkan oleh Allah, ada yang ditentukan oleh Allah untuk diturunkannya. Dan jumlah untuk satu masa tahun penuh diturunkan secara berangsur-angsur kepada Rasulullah. Mazhab ini adalah hasil ijtihad sebagian mufassir dan di mazhab ini tidak mempunyai dalil. Mazhab keempat, bahwasanya sebagian ulama berpandangan bahwa Al-Quran pertama kali turun secara berangsur-angsur ke Lauhul Mahfuz, kemudian ia turun sekaligus ke Baitul Izzah, selanjutnya ia turun sedikit demi sedikit. Dengan demikian, di mazhab ini ada 3 kali tahap penurunan. Di mazhab ini tidak ada pertentangan bahwasannya benar adanya Al-Quran Al-Karim sudah berada di Lauhul Mahfuz beserta semua urusan gaib yang sudah ditetapkan di dalamnya. Dengan demikian, tidak ada pertentangan di berbagai pendapat kecuali di mazhab ketiga, karena di mazhab ketiga tidak ada dalilnya. Turunnya Al-Quran secara bertahap. Allah SWT berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 195, Al-Jasiyah ayat 3, kemudian Al-Baqarah ayat 23 dan 97, dan kemudian An-Nahl ayat 102. Pada ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwasannya Al-Quran adalah kalam Allah yang lafaznya berbentuk berbahasa Arab. Yang dimaksud turun di sini bahwasannya bukan pertama kali turun ke dunia, namun turun secara berangsur-angsur, di mana di ayat ini dikutipkan bahwa ada kata tangzil, bukan inzal. Ulama bahasa membedakan pengertian dari kata tangzil dan inzal, di mana kata tangzil mengarah kepada pengertian turun secara berangsur-angsur, sedangkan inzal menunjuk pada pengertian turun secara umum. Al-Quran turun secara berangsur-angsur selama 23 tahun, di mana 13 tahun turun di kota Mekah dan 10 tahun di kota Madinah. Orang-orang kafir merasa terheran mengapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus. Untuk jawaban kali ini, Allah memiliki hikmah
di baliknya. Di mana Allah berfirman, demikianlah supaya kami menuguhkan hatinya. Di mana hikmah yang pertama adalah untuk menuguhkan atau menguatkan hati Rasulullah. Dan firman yang kedua, dan kami membacakan secara tartil. Maksudnya di sini bahwa Allah menurunkan sebagian demi sebagian untuk menjelaskannya lebih jelas. Dan di mana turunan secara bertahap sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang dapat lebih memudahkan dalam menghafal dan juga pemahaman. Dapat disimpulkan beberapa hikmah dari turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Hikmah yang pertama, meneguhkan hati Rasulullah SAW, di mana di masa 23 tahun ini selama Al-Quran turun, terdapat satu kaum yang memiliki sikap dan watak yang keras, yang tidak suka kepada Rasulullah SAW. Wahyu turun kepada Rasulullah secara berangsur-angsur dari waktu ke waktu dapat memperkuat atau memperkokoh hati Rasulullah SAW dan memperkuat azamnya dan terus melangkahkan kakinya di jalan dakwah. Hikmah kedua, tantangan dan mukjizat, di mana orang-orang musyrik yang dalam kesesatannya selalu menguji keimanan ataupun kenabian Rasulullah SAW, di mana mereka waktu itu bertanya tentang hari kiamat. Maka turunlah Al-Quran untuk menjelaskan kebenarannya yang amat tegas. Hikmah ketiga, memudahkan dalam hafalan dan pemahamannya. Al-Quran Al-Karim turun di tengah umat-umat yang umi, tidak pandai membaca dan menulis. Yang hanya menjadi catatan bagi mereka adalah hafalan dan daya ingatnya. Bahwa turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur adalah jalan terbaik untuk memudahkan mereka dalam menghafal dan memahaminya. Hikmah keempat, relevan dengan peristiwa, pentahapan, dan penetapan hukum. Setiap kali terjadi suatu peristiwa di tengah-tengah kaum, maka turunlah hukum mengenai peristiwa itu untuk menjelaskan statusnya. Al-Quran juga turun sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh kaum muslimin sepanjang mereka dalam meninggikan kalimat Allah. Hikmah yang terakhir, tanpa diragukan bahwa Al-Quran Al-Karim diturunkan pada sisi yang maha bijaksana dan maha terpuji. Faedah turunnya Al-Quran secara bertahap dalam pendidikan. Proses belajar mengajar berlandaskan pada dua asas. Perhatian terhadap tingkat pemikiran siswa, pengembangan potensi akal, jiwa, dan jasmania dengan metode yang dapat membawa mereka ke arah kebaikan. Demikian video tugas UAS Ulumul Quran kali ini, di mana dapat disimpulkan bahwasannya Al-Quran turun untuk membimbing manusia dari jalan kegelapan menuju jalan kebenaran. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar dan kemudian secara berangsur-angsur selama 23 tahun kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril. Banyak hikmah yang dapat kita ambil pada bab kali ini tentang turunnya Al-Quran. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran, syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.